welcome to my YouTube channel. Saya ucapkan selamat tahun baru. Kali ini kita akan membahas mengenai kalau kita tidak sengaja, itu kan ada kemungkinan seperti kayak tanaman aglonema itu ada yang kejatuhan kucing, ada yang kejatuhan kunci mobil. Nah, pada waktu bulan November cuaca kan lumayan panas, jadi ada teman yang datang mengunjungi saya. Terus saya temui dia, tapi kami sempat ngobrol di luar sini agak lama. Dan waktu itu setelah dia pulang, saya itu agak pusing, sehingga widuri ini saya baru beli. Jadi saya itu taruhnya bukan di situ, tapi saya taruh di sebelah sini. Jadi begitu saya jatuhnya tuh nimpa ke widuri ini. Jadi begitu saya jatuh nimpa ke widuri ini, saya tuh sebenarnya sudah tidak punya harapan ya bahwa widuri ini bisa selamat, karena nomor satu, medianya dia widuri itu, waktu saya beli di offline itu mereka jelasin bahwa ini medianya sudah 3 bulan 4 bulan ya, jadi ini harus diganti setelah ibu beli. Setelah gitu saya sudah berpikir bahwa waduh, ini sudah tidak bisa diharapkan ya. Jadi mungkin ini bisa kalian lihat, ada sebenarnya ini kan ada satu daun di sini, jadi daun yang di sini tuh akhirnya patah. Jadi karena ketimpa badan saya, jadi saya tuh duduk ya, bukan roboh begini, tapi saya duduk begini, duduknya tuh pas ketimpa di sini, jadi di pinggir sini daun satu ini patah. Dan ini ada, bisa dilihat ya, ini mungkin bisa dilihat lebih dekat, daunnya di sini patah. Akhirnya kurang lebih 10 hari begitu daun itu menguning dan akhirnya saya lepas. Tapi pada waktu jatuh itu, ini daun di sini robek ya. Ini daunnya masih berupa daun baru, dan ini masih berupa kuncup seperti gini ya. Waktu itu ya, dia masih berupa kuncup seperti gini. Jadi seperti suksom ini, kuncupnya suksom begitu, itu yang di sini. Itu juga akhirnya rusak juga ya. Jadi ada bagian yang akhirnya patah. Terus yang di belakang sini ini mungkin bisa dilihat ya. Saya tidak tahu ini jelas atau enggak, atau saya harus maju. Ini daun ini sampai sekarang masih robek juga ya. Jadi ini pada waktu itu ini daun baru, ini masih berupa kuncup yang atasnya ini sampai robek juga, sedangkan yang ini baru tunas baru ya. Jadi pada waktu kejadian itu saya tenang ya, sebenarnya kalau hadapi seperti itu tenang. Saya tuh ngambil ini masker ini kan ada talinya di sini ya. Jadi waktu itu saya lepasin talinya gini, saya daun yang sudah sebelahnya sini yang sudah rusak, sudah defek semua ya, itu saya sungkupkan, saya ikat dengan ini talinya masker. Saya ikat dengan talinya masker, itu saya biarkan 2 hari. Hari ketiga saya sudah berpikir bahwa aduh, saya nggak ngerti ya ini selamat atau enggak. Tapi ya terus terang aja, secara jujur saya tidak berharap bahwa bisa selamat, karena kerusakannya cukup parah pada waktu itu. Setelah hari kedua saya lihat kondisinya ya pasti stres tanamannya ya. Terus hari ketiga saya sudah berpikir bahwa ini metan ini kan sudah tidak memenuhi standar untuk bisa bertahan. Jadi akhirnya saya ambil pot yang lebih gede, saya ganti. Jadi saya pindahkan dari metannya dari tanaman ini, dari pot yang lebih kecil saya ambil ke pot yang lebih besar, saya taruh di sana. Terus pinggir-pinggirnya itu saya kasih metan. Jadi metannya yang asli itu saya tidak bongkar, saya tetap aja, karena saya tahu bahwa tanaman ini stres. Saya tidak bisa langsung saya bongkar, saya biarin, saya hanya kasih gitu. Setelah gitu saya biarkan selama 2 minggu. 2 minggu sampai tanaman ini saya perhatikan terus. Jadi saya melihat bahwa tanaman ini baik, lumayan baik ya. Hanya ini daun di sini yang akhirnya tidak bisa diselamatkan, tapi yang di sini yang robek-robek ini saya ngelihat itu beberapa tuh lonyot. Jadi karena ketimpa badan kedudukan saya akhirnya berusaha gunting yang lonyot, saya perbaiki, saya gunting pelan-pelan seperti gitu. Saya juga lihat yang di belakang sini, semua saya perhatikan satu-satu ya. Dari kejadian seperti ini, yang paling dipentingkan itu adalah perawatan ya. Jadi pada waktu kejadian seperti itu saya juga tetap merawat seperti biasa. Saya tetap merawat ya, ini seperti yang kalian mungkin bisa lihat ya. Jadi pada waktu kejadian itu saya setiap hari saya tetap merawat. Saya seperti gini ya. Jadi saya siram. Pada waktu itu kan cukup panas ya. Jadi saya kelilingin gini.
Ini karena pot yogurt, jadi saya kelilingin begini ini sebanyak 10 kali. Saya basahin begini sebanyak 10 kali. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan tetap saya rendam. Jadi pada waktu itu, setelah itu saya tetap melakukan seperti begini. Ini kan toplesnya kerupuk ya, jadi seperti biasa saya juga melakukan maintenance. Jadi maintenance ini saya pernah lihat di salah satu videonya Om Semi Aglo ya, beliau juga jelasin bahwa terakhir ini saya sering nonton video beliau. Jadi itu maintenance itu begitu pentingnya ya, karena kita kalau kita yakin dengan maintenance yang baik, ada hal-hal seperti gitu ya, kita kan kadang-kadang kan tidak bisa kita kendalikan. Ada yang kejatuhan kucing, ada yang saya sampai kejatuhan ke produk ini sendiri seperti gitu. Tapi karena saya melakukan maintenance secara rutin, jadi pada waktu itu karena cuacanya panas, saya melakukan maintenance setiap hari ya. Saya jemur, saya lakukan maintenance seperti yang akan saya lakukan ini ya. Jadi ini vitamin B1 ya. Ini kan saya jelasin bahwa saya pakai untuk airnya setengah liter, saya pakai vitamin B1 nya ini setengah tutup luar ya. Jadi ini rutin saya lakukan. Jadi setiap kali saya lakukan perawatan atau maintenance itu saya selalu pakai B1. Tetapi hari Senin sama hari Rabu, itu hari Senin saya pakai pupuk ini ya, pupuk daun ya, pupuk Gandasil D. Sedangkan hari Rabu saya akan pakai fungisida, bakterisida. Itu saya punya 4 merek ya yang saya ganti-gantian pakai ya. Jadi saya akan lakukan seperti gini. Saya tidak bosan-bosannya memberitahu bahwa maintenance itu tuh sangat perlu sekali. Jadi dalam kondisi seperti gitu, emergensi seperti gitu, kalau kita melakukan maintenance dengan baik, seharusnya kita tuh masih punya harapan untuk tanaman itu tuh bisa bertahan ya. Jadi seperti ini. Ini rutin saya lakukan ya setiap hari. Nah, ini yang di sebelah sini kan kalian lihat seperti kayak daun pancing. Sebenarnya ini bukan daun pancing ya. Jadi itu karena kondisinya rusak parah ya produknya. Jadi saya tanam tuh lebih dalam. Saya benamkan lebih dalam. Tujuan saya supaya produk ini yang sudah jadi ini semua nih retak ya, daun-daunnya ini semua nih retak. Tujuannya saya benamkan agak dalam supaya tidak goncangan gitu ya. Jadi daun itu tidak terlalu goncang karena dia kan ditutupi sama metan ya, seperti gitu. Nah, untungnya juga dia sejauh ini hanya 1 daun aja yang akhirnya kuning dan tidak bisa diperbaiki. Sedangkan daun-daun yang lain ini semua tetap bagus ya kondisinya, seperti saat ini. Kalian tentu berpikir, loh kok waktu itu kenapa saya nggak videoin. Terus terang aja, saya pada waktu itu tuh tidak punya harapan bahwa tanaman ini tuh akan bisa bertahan hidup ya, karena saya lihat kerusakannya cukup parah. Terus terang aja saya sempat minta maaf, saya bilang sorry, kondisinya saya tuh memang pusing sekali waktu itu kondisinya. Jadi saya masih beruntung, saya itu tidak sampai tergeletak ya, saya hanya terduduk aja di atas barang ini. Tetapi ini juga jadi pengalaman bahwa akhirnya saya kasih area namanya ICU ya, Intensive Care Unit. Jadi kalau barang begitu datang di transit, seharusnya setelah saya perbaiki, saya maintenance, saya taruh di ICU. Tapi dulu kan belum ada ICU, jadi saya kadang tuh ya saya taruh di sini, boleh saya taruh di sini, sehingga pada waktu saya jatuh itu memang tidak terkendali ya. Dengan pengalaman itu sekarang kan saya taruh di ujung sana, di tempatnya ICU, sehingga
kalau orang mobile bergerak di sini dan jatuh tidak sampai tertimpa ke tanaman ya. Ini tanaman juga karena saya juga beli dari offline, jadi sebenarnya ini tanaman menurut saya cukup kuat dan juga baik ya. Dari pengalaman-pengalaman seperti gini, kita kan selalu berpikir bahwa aglonema itu adalah tanaman yang sulit sekali dirawat ya. Sebenarnya menurut saya tuh tidak seperti itu. Asal kita konsisten merawatnya, kita tahu bagaimana polanya, itu yang paling penting. Kan setiap daerah itu kan pasti temperaturnya beda, kelembabannya itu pasti beda, penanganannya juga pasti akan berbeda. Jadi kalian yang sebagai pemula ya, saya lihat cukup banyak pemula yang nonton video saya, anak-anak muda terutama ya, saya lihat itu gensetnya itu banyak sekali yang melihat. Jadi saya yakin bahwa kalian itu mungkin pertama agak bingung, tapi begitu kalian kalau sudah tahu polanya, sebenarnya aglonema ini tidak terlalu sulit. Bayangin loh, saya sampai jatuh seperti begitu aja, saya masih bisa mempertahankan barang ini sampai sekarang. Jadi kurang lebih sudah dari November akhir ya waktu itu saya jatuh. Jadi kira-kira sekarang sudah hampir 1,5 bulan ya. Kondisinya juga masih baik, walaupun memang defect terjadi di mana-mana. Nah, jadi untuk aglonema, sorry ya, saya pindahkan lagi ya. Jadi sejak kejadian itu saya jauh lebih hati-hati ya. Jadi itu ada 6 hal yang harus kita perhatikan dalam kita memelihara aglonema. Adalah satu, itu aglonema ini tidak boleh kena langsung dari matahari. Jadi saya mungkin kalian juga bisa lihat video-video saya sebelumnya, yaitu ada 5 video saya jelasin bahwa tanaman ini dia tuh hidupnya tuh kan di hutan dan kemiringannya tuh 45 derajat. Itu bisa dilihat di di videonya 3 orang petualang mencari Rotundum Aceh ya. Saya video lalu saya sudah pernah lihat, itu bagus sekali itu video itu ya. Jadi dari sana itu kita tahu bahwa satu, tidak boleh kena langsung matahari, karena aglonema itu dia hanya dari celah-celahnya hutan. Jadi pohon-pohon itu dia dapat cahaya itu dari sana, jadi sedikit sekali. Nah itu tidak boleh, itu tantangan pertama, tidak boleh kena langsung kena matahari ya. Terus yang kedua yang dipentingkan juga itu adalah media tanam. Nah pada waktu di Rotundum Aceh itu petualangan yang untuk mencari Rotundum Aceh, saya lihat memang di sana tuh banyak sekali daun-daun yang lapuk ya. Jadi tanah tuh relatif tidak ada, mungkin sangat sedikit, tapi saya lihat daun-daun lapuk itu cukup tebal ya, jadi sekitar segini tingginya. Nah sekarang kita juga akan melihat media tanam. Media tanam kita tuh porositasnya bagus enggak? Jadi itu kita harus perhatikan porositasnya media tuh bagus enggak. Nah kalau porositas medianya bagus, seperti yang kasusnya yang dari biduri saya ini kan saya dulu beli medianya ini kan di DFF ya, DFF Nursery, itu medianya sangat poros. Kalian bisa lihat tadi saya lakukan pembasahan, saya celup, itu bisa kalian lihat porosnya luar biasa ya. Nah itu yang kedua, jadi media tanamnya. Saya tidak mengkategorikan bahwa media tanam itu yang harus 40% atau 60% lebih penting. Ini satu paket. Jadi karena saya ini kan tidak menjual metan, jadi saya tidak mempromosikan bahwa metan tuh yang lebih penting, harus 60%, harus yang terbaik, enggak, semua satu paket. Jadi yang kedua tadi media tanam. Yang ketiga itu adalah pencahayaan. Jadi kalian lihat tempat itu, kalian kan di rumah sekalian itu, kita rata-rata di perkotaan itu kan tidak luas ya tempatnya untuk kebun kita, yang tempat kita tanam kebun kecil kita itu cahayanya bagus enggak. Jadi pencahayaan itu juga penting, karena kalau pencahayaan tidak ada sinar sama sekali, tidak ada anginnya juga sama sekali, tertutup seperti itu tanaman juga dia tidak akan bisa bagus, sirkulasi udaranya tidak baik, oksigennya juga tentu otomatis kan tidak akan bagus untuk mereka. Nah itu yang sudah ketiga. Terus yang keempat itu pemupukan, jadi pupuk ya, pemberian vitamin. Pemberian vitamin itu yang keempat ya. Untuk saya tetap menganjurkan untuk memakai B1. Saya tetap menganjurkan memakai B1 ya. Jadi B1 ini tidak usah kalian khawatir bahwa B1 harus yang Amerika atau yang Thailand yang lebih bagus, tidak masalah. Indonesia pun bagus ya. Jadi minimal B1. Kalau B1 yang ada penumbuh perangsang akar itu jauh lebih baik. Tapi kalau tidak ada pun kalian cukup pakai B1 aja, secara rutin kalian lakukan itu sudah bagus. Jadi yang itu tadi yang sudah ketiga. Keempat itu vitamin ya.
yang vitamin saya tadi B1. Kelima tuh pemupukan, jadi pupuk ya. Nah pupuk ini saya di sini saya pakai tidak mahal, ini Gandasil-D. Tapi saya juga memang ada pakai pupuk yang mahal, Dinamit ya. Ada juga, saya juga pakai Osmocot ya. Jadi saya memang ada pakai beberapa macam pupuk. Tapi sejauh yang saya tahu itu pemupukan pada waktu saya tanam dengan Dinamit itu bagus. Sedangkan rutin setiap hari Senin saya akan kasih Gandasil-D. Ini murah banget ini. Ini saya udah pakai sejak dulu saya memelihara anggrek, itu saya sudah pakai Gandasil-D. Jadi pupuk yang tidak usah terlalu mahal. Tetapi ya Dinamit ini kita tidak bisa kita hindari ya, karena ini kan 1 kilo tuh 500.000. Jadi 1 on itu kalau saya tidak salah itu mereka jual 60.000 ya. Jadi segini itu memang cukup mahal, tapi memang khasiatnya juga bagus dan juga pakainya juga tidak terlalu banyak. Nah itu yang tadi, yang kelima adalah pemupukan. Sedangkan yang keenam itu adalah pemberian, ini juga penting ya, bakterisida, fungisida dan insektisida. Nah saya itu juga pakai ada 4 macam. Ini ada Nordok ya. Jadi beberapa orang yang bilang bahwa Nordok itu kan terlalu keras Bu, itu apa, enggak masalah. Saya bilang kita pakai itu tidak usah banyak. Jadi Nordok tuh misalnya kita pakai untuk air 1 liter itu ujung sendok teh ini seperti gini ya, itu ujungnya segini aja, sedikit saja kalian pakai campur, karena memang terus terang aja Nordok ini cukup keras, memang itu harus diakui. Tetapi pada waktu musim hujan sekarang ini kan banyak sekali jamur di mana-mana. Jadi kemarin itu saya tidak secara sengaja tangkainya ini nih jatuh menimpa salah satu bagian dari batangnya emerald. 3 hari kemudian saya lihat daunnya emerald. 3 hari kemudian saya lihat, saya pantau, begitu jatuh saya pantau. 3 hari kemudian saya lihat daunnya emerald itu menguning. Akhirnya saya kan khawatir dia nular ke tanaman lain, saya langsung potong. Jadi begitu jatuh ketimpa alat semprot ini, saya langsung pisahkan dan saya langsung pantau. Nah, karena kondisinya seperti gitu, itu satu yang saya barusan daun kuning. Ada lagi satu yang lain lagi, itu ada tanaman yang saya beli dari offline. Nah pada waktu mereka packing, karena tanaman itu kan cukup sehat ya, jadi itu juga bagus sekali begitu tanamannya. Pada waktu mereka packing terjadi defect, jadi ada yang rusak. Itu juga begitu, saya pantau beberapa hari, kira-kira 1 minggu gitu, saya lihat sendiri, saya ngikuti terus, akhirnya tahu rusak memang, kuning juga. Dan karena saya tidak mau lonyot ke tempat lain-lain, saya langsung potong. Tetapi kalau yang tidak ada defect, tidak ada eksiden apa-apa, eksiden itu kecelakaan ya, jadi saya pakai istilah eksiden. Kalau tidak ada eksiden apa-apa, kalian pun tidak usah khawatir. Seperti yang saya bilang, ini adalah tanaman yang saya tidak pakai tataan. Saya pernah jelasin dulu ya, tidak semua tanaman di tempat saya itu saya pakai tataan. Yang tanaman yang saya tidak pakai tataan untuk rendam ya, seperti gini, rendam begini, itu memang saya lakukan, sengaja saya melakukan seperti itu. Tujuannya adalah untuk eksperimen. Jadi kalian bisa lihat ya, seperti ini. Nah, tadi pagi saya juga sempat bongkar ya. Saya sempat bongkar untuk melihat bagaimana dalamnya tanaman ini ya. Sorry. Jadi ini saya dekatin supaya biar kalian lihat ya, saya bongkar ya. Semoga bisa dilihat dengan jelas ya. Begini ya. Ini saya bongkar ya tanamannya, bisa kalian lihat ya. Ini sudah 3 bulan metanya. Nah, di bawah ini adalah saya kasih pasir malang. Tapi pasir malang bukan pasir yang encer, tapi pasir yang halus ya, tapi pasir yang lumayan keras ya. Jadi di sini bilang kerikil ya. Nah, kalian bisa lihat ini tanpa saya rendam. Kalian bisa lihat ini tanaman ini ya, akarnya sudah seperti gini ya. Jadi akarnya sudah putih dalam jangka waktu 3 bulan. Ini mungkin bisa di shoot ya. Jadi kalian bisa lihat akarnya bagusnya sekali ya. Jadi dia putih
subur sekali ya. Ini kondisinya seperti gini. Ini sebentar lagi saya akan lakukan penggantian. Jadi 1 bulan lagi saya akan lakukan penggantian. Ini sudah bulan keempat. Nah, metannya seperti gini. Jadi kalian jangan khawatir bahwa khawatir ya nanti tanaman aglonema itu sulit sekali perawatannya. Kalian lihat, tanpa saya rendam saja akarnya segondrong ini, putihnya seperti gini, tanamannya subur seperti gini. Ini saya akan masukkan kembali ya, karena ini bulan depan saya harus ganti. Bulan depan sudah bulan keempat ya. Jadi untuk para pemula tidak usah khawatir ya. Jadi ada yang bilang, oh ya itu aglonema rawatnya sulit. Selama kalian melakukan maintenance dengan baik, ini daunnya keras sekali seperti kayak ini. Ini semua saya lakukan rutin seperti yang saya buat di video-video. Jadi video-video saya yang lain kalian juga perlu nonton supaya kalian tahu bagaimana perawatan aglonema untuk para pemula ya. Kalau yang sudah kalian kalau sudah tahu formatnya atau polanya aglonema, kalian tidak akan merasa khawatir bahwa aglonema itu sulit sekali perawatannya. Nah, seperti kayak begini. Ini sukson. Ini sukson juga seperti gitu. Mungkin beberapa teman merasa bahwa sukson itu meliharanya agak sulit. Itu memang kita harus akui bahwa sukson itu peliharanya agak sulit ya, lebih sulit. Tetapi kalau untuk blue tricolor yang saya tidak rendam sekalipun, hasilnya juga tidak jelek-jelek, bagus juga. 3 bulan aja akarnya juga sudah sebagus itu ya. Mungkin itu dulu dari saya untuk video kali ini. Jadi saya sangat berharap untuk kalian juga menonton seperti yang saya lakukan juga terhadap Pak Semi Aglo. Semi Aglo itu saya review, beliau punya video-video yang lama-lama itu saya nonton, saya ngikuti terus. Jadi kalau kalian juga misalnya punya waktu luang, itu ada baiknya kalian pelajari kembali aglonema. Tidak usah berpersepsi bahwa aglonema itu sulit, karena sebenarnya tidak seperti itu. Begitu dulu dari saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.